pinter ngomong, ada orang bohong. Kalau ngerti kita dia pinter ngomong tapi bohong, jangan diikuti. Ini aneh. Orang pinter ngomong, dia bohong, dia jahil. Jahil ini orang nyesatin orang. Minal zulumat ila nur, minal juhala ila fuqaha. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, Babil sana. Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sagaf As-Sakran itu wirawiri ke surga. Mikirin apa? Ars. Allah mukhallafatul lil hawadits. Allah mukhallafatul lil hawadits qiyamuhu binafsihi. Habib pernah apa salah ngomong. Allah maf'ul bihi. Ditegur sama guru Kiai Qayyim, aku ditebu ireng cukir Jombang. Kiai Qayyim ini mursyid Thariqah Sadiriyah Mas'udiyah guru Habib. Dulu sekitar tahun 2002 Habib mondok di sana. Udah lama ini 2024. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Panggil, kau bilang apa ye? Kau bilang apa? Allah bukan maf'ul. Allah fa'il. Habib bilang maf'ulu bihi. Ya, maf'ulu bihi. Ya tapi tetap salah. Ya karena guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis Baitur Rahman. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antum-antumah tidak lain dan tidak bukan untuk menggugurkan kewajiban, yaitu ibadah, zikrullah dan talabul ilmin yang dikatakan fardhatul kulli muslimin wal muslimat. Nah, mudahan Allah limpah curahkan keberkahan, Allah qabul hajat, Allah berikan kesenangan dunia akhirat, Allah berikan melalui wasiat Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad, dari perantara Nabi Muhammad kita mendapat syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Kiai Syarif mata'an Allah betul hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan Mang Anda mudah-mudahan qabul hajat, panjang umur, sehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Dan Kang Farid, nah mudahan digabul hajat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, sehat afiahkan badan. Antum-antumah semua jamaah Majelis Baitur Rahman mudah-mudahan mendapatkan ilmu manfaat, mendapatkan amal zikir yang Allah ijabah, Allah gabul. Mudah-mudahan gabul hajat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika di Arab sana ada penelitian, apa tempat yang paling afdal, yang paling utama di bumi ini. Diperhitungkan apa Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa, atau Mekah, atau Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dinyatakan para alim al-ulama bahwasanya sebutir pasir
yang melekat di kain kafan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, di Gubatul Hudrah, Gubah Hijau, itu yang dikatakan seafdal-afdalnya tempat. Masya Allah. Andai kata bila mana ya, kira-kira ibroh atau kias ya, ini ahlus sunnah harus ngerti kias. Kita berhadapan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Terus kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara hakikah nanti di akhirat akan kita berhadapan dengan Allah Khalik yang menciptakan kita, ataukah di mizan, ataukah pertolongan orang-orang sabir, orang yang sabar, yang Allah menerangkan innallaha ma'as sabirin di sana, bahwasanya golongan orang ahlullah ahlilah. Sekiranya ketika kita memandang Sayyidina Muhammad SAW, wajib untuk kita menyaksikan Rasulullah SAW utusan untuk kita. Itu yang dikatakan wasitatul Rasul, yang mana dikatakan dia Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab, Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan nyelawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagian alim katakan ibadahnya Allah salawat ke Rasulullah. Masa Tuhan ibadah? Kenapa kita salat? Kenapa kita salat? Ya, nah itulah yang dikatakan sir rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah berikan segala keterangan itu di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, dikatakan Nabi langsung Allah yang mengajarkan. Allah yang mengajarkan aku langsung Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik ajaran Allah mengajarkan kepadaku. Jadi luar biasa. Ya, setiap pasir yang ada di kubur-kubur, Masya Allah. Ketika kita ziarah ke kubur-kubur itu, bukan khurafat yang dikatakan, karena apa? Ada butiran pasir yang melekat di kain kafan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Orang akan mendekat kepada kebaikan, bahkan surga merindukan hadza fulan-fulanah ini, karena seberapa rindu dia kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Syafaat yang dikatakan Al-Imam Muhammad ibn Idris, dikatakan syafaatul udma untuk kita umat Sayyidina Muhammad SAW. Madhabuna. Andai seorang gak ngerti yang haram, Imam Syafi'i yang mengkhabarkan, sehingga aliman ulama memberikan kepada kita, sehingga guru-guru kita dulu diajarkan guru. Al-Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i yang menjadikan kita ngerti akhlakul karimah Sayyidina wa Maulana Muhammad karena madhab. Bagaimana kita ngerti Al-Imam Abu Hasan, Al-Imam Hasan Al-Basri yang dikatakan guru Hasan Sumal Husain Ahlul Bait Nabi SAW. Kita mengenali Al-Imam Ibn Sirin, kerabatnya radhiyallahu anhum waradhahum. Dan kita ngerti apa wali Allah yang daripada perempuan Rabi'atul Adawiyah, dan kita ngerti segala macam keindahan ini ya, dan sampailah kepada makam-makam seluruh kuburan di seluruh Indonesia ini. Dan itu karena barakah sebutir pasir yang melekat di kain kafan jenazah Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Jadi itu kemuliaan seorang, dia ngerti Quran, ruh kau bawa dalam hidupmu, ketika mati kau hinakan, kau dustakan akalmu, karena ruh ada di diri kita. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan apa? Kalau kita kepengen lihat diri kita, lihat cermin lengkap. Beda umur, kita belum selesai hidup, belum datang malaikat Israel alaihi salam. Berapa banyak orang kufur nikmat, lupa kepada mata, lupa bersyukur kepada telinga, lupa bersyukur kepada tangan, lupa bersyukur kepada kaki, melangkah ke tempat-tempat yang haram, melihat barang-barang yang haram, mata rusak. Dan apa? Banyak perempuan di akhirat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan ketika Mi'raj. Wah, Mi'raj khurafat. Seolah-olah orang ngerti ketika Nabi dibelah dada Rasul. Wah, ada soul ada, dikatakan enggak boleh. Ketika di Taif seperti itu Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, Tuhuran ala tuhur, dikatakan Al-Imam Al-Hasan Al-Kamil Sahib Maulid Simtudurar, dia suci dan di atasnya lagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita mata la kasyaf la majdub,
Gak punya karomah, gak ada kharikul ada sama sekali. Ini orang-orang alim, al-insanul kamil, kutub Habib Ali bin Muhammad al-Habsi. Diriwayatkan dalam kitab Manhajus Sawi daripada Al-Habib Abdullah ibni Abi Bakar Al-Idrus, guru Ruh Habib Umar yang ratibnya kita baca. Itu dia merupakan akhir bab pintu daripada Imam Tariqah Sadah Ahlul Bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf Al-Muqaddam Tsani sebelumnya lagi. Terus Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi, anak keturunan Ali Khalid Kasam. Ali Khalid Kasam punya anak Muhammad Sahib Mirbat, yang di situ nggak ada lagi keturunan. Untung Wali Songo masuk ke Alwi Amul Faqih. Dan sampai sekarang belum ada keterangan, ya, belum ada keterangan dari Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Nah, karena apa? Jahil. Karena apa? Kuluh semuanya. Asal kuluh syar wal bala al juhlu bidin. Dikatakan bodohnya kita akan agama. Gak ngerti zuriyah Rasulullah. Abna Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Bukhtu Ali Muhammad mata kafirat. Bukhtu Ali Muhammad fi riwayah, dalam riwayat dikatakan mati fasik, gak ngerti Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mal'un, dilaknat. Ya Allah. Sedangkan seperti itu kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang Allah beri ridha. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wahai Rasul yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita lahir kotor. Gak ada khilaf min madi dari air yang itu, ada mengatakan najis, ada mengatakan ini enggak, segala macam. Kita ini begitu itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Maulid al-Mustafa, ini Jumadil akhir. Jumadil akhir. Begitu kita melihat, dan itulah Allah berikan rahmat. Sahibul Magam, sahibul wilayah, alim al-ulama, warathatul anbiya dikatakan. Sehingga di sana kita akan menyaksikan ini tanah. Kita akan kembali kepada tanah awalahut turab. Kita akan kembali kepada tanah beda hisab. Ruh. Kalau Rasul Nabi yang mengatakan kepada kita untuk kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wah, ini bahaya. Na'udzubillah, ini pemurtadan ini. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Mati fasik, mati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Bukhtu Ali Muhammad, benci kepada keluarga Sayyidina wa Maulana Muhammad. Terus Faqih Al-Muqaddam As-Sultan Auliya Qutbi Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah qaddasallahu sirrahu, dari keturunan Sayyidina Hasan. Dalam kitab Manhajus Sawi karangan As-Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Madinah. Habib punya guru, udah wafat, udah meninggal. Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf di Kudus, Jawa Tengah. Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf, wali Allah Majdzub. Tanya ujung sono timur Indonesia sampai ujung barat, Habib Ja'far Majdzub atau enggak? Sepakat enggak Habib Ja'far Gondrong ini Majdzub atau enggak? Itu dia berguru kepada Ruh Sunan Kudus Syarif Ja'far, Sayyid Ja'far Shadiq radhiyallahu anhum warḍahumah. Itu kenapa? Kenapa kita nggak ngerti apa yang dikatakan ini keberkahan, ini tanah. Kita ziarah ke Syekh Qura, ngerti keramatnya Sayyid Hasanuddin Syekh Qura itu. Kita ngerti bagaimana fadilah ziarah. Ya Allah, Allah beri rezeki min khair la tahsib. Apa hajat-hajat Allah kabul, apa yang susah-susah Allah mudahkan. Kemana kita punya niat ijabah, apa hajat-hajat. Berkah apa enggak itu, maka barakah. Mau dihilangkan barakah, mal'un ini. Haram. Na'udzubillah min dzalik. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga berkumpul seperti ini. Kama tadinu tudan, dikatakan Nabi. Dulu orang-orang berkumpul seperti ini. Al-Imam Al-Hasanul Kamil, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi duduk seperti ini. Masya Allah. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi, Maula Sewun. Masya Allah. Hanya memperkirakan, nggak pernah menzahirkan.
Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sayyidul Ratib, pemimpin Ratib. Kenapa? Karena Ratib Al-Idrus yang lebih tua, Habib Umar yang menyampaikan, wah ini aneh, dari alam ruh, karena guru ruh lain zaman. Umar bin Abdurrahman bin Agil, buyut Habib bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah lagi bin Abdurrahman Asqaf Al-Muqaddam Tsani tadi. Abdurrahman punya anak Abu Bakar Sakron. Habib Abu Bakar Sakron punya anak Habib Abdullah ibn Abi Bakar Al-Idrus. Itu zaman itu, lain zaman. Ketemu ruh. Masya Allah. Dikatakan Nabi, man zara kabri wajabat lahu syafaati. Siapa kita ziarah ke makam Nabi Muhammad, wajib dapat syafaat Nabi Muhammad. Dari sebutir pasir yang diriwayatkan para alim di akhir-akhir ketika waktu itu ada penelitian. Masya Allah. Jadi ternyata itu yang utama. Dari akal Habib itu pemikiran Habib. Itu mah pikiran, oh lah orang aneh berarti. Ini bukan omongan kita, omongan keterangan, riwayat namanya. Ada tertulis, ada riwayat. Orang pinter ngomong, ada orang bohong. Kalau ngerti kita dia pinter ngomong tapi bohong, jangan diikuti. Ini aneh. Orang pinter ngomong, dia bohong, dia jahil. Jahil ini orang nyesatin orang. Minal dhulumat ila nur, minal juhala ila fuqaha. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, Babil Jannah. Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sagaf As-Sakron itu wirawiri ke surga. Mikirin apa? Ars. Allah mukhallafatul lil hawadits. Allah mukhallafatul lil hawadits qiyamuhu binafsihi. Habib pernah salah ngomong. Allah maf'ul bihi. Ditegur sama guru Kiai Qayyim, aku ditebu ireng cukir Jombang. Kiai Qayyim ini mursyid Thariqah Sadiriyah Mas'udiyah guru Habib. Dulu sekitar tahun 2002 Habib mondok di sana. Udah lama, ini 2024. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Panggil, kau bilang apa ye? Kau bilang apa? Allah bukan maf'ul, Allah fa'il. Habib bilang maf'ulu bihi. Ya, maf'ulu bihi. Ya tapi tetap salah. Ya karena guru. Udah. Andai kata Habib katakan terus Allah maf'ulu bihi, Allah dilaknat Habib. Mal'un Habib. Lah ini keterangan yang membuat seorang ini ngerti. Sedik, tasdik sehingga seorang itu percaya. Kadzab, nifak, munafik sekarang itu jadinya. Orang kalau dia sedik jujur, ini amanah orang ini. Ya. Kita punya presiden Masya Allah. Ya. Punya presiden Masya Allah. RT lurah camat Masya Allah. Kenapa? Karena Allah yang nentukan. Badius samawati wal ard. Allah jadikan langit itu. Ya. Dan ini bumi. Dan tanah itu yang menjadikan semua itu mendapat rahmat Allah. Karena setiap saat kita salawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena salawat ini fadilahnya besar. Kita udah pasti salat gak bisa ditinggal. Salat ini gak boleh ditinggal. Ya? Lo ngajarin orang jadi gak salat. Gak ada hirah ke agama Allah. Merendahkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mutali' ala kulli sarair. Allah teliti. Allah teliti. Setiap kuburan. Ya Allah. Berapa ratus juta kuburan sedunia. Ya Allah. Salam Muhammad. Kita hidup diurusin. Kita mati diurusin. Akal kita lah kutub. Bukan wali kutub. Lah mastur. Bukan wali mastur. Siapa wali kutub? Habib Abdul Qadir Jeddah sudah meninggal. Kita ini gak ngerti wali apa. Diracuni semua. Ribut nasab apa segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Mal'un man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Ada orang ngaku nasab sapa, dia ngaku nasabnya itu. Ya kita enggak usah ikut-ikutan, kita nanti kena laknat. Dia kepengen jadi keturunan wali songo, monggo silahkan. Orang yang ngaku-ngaku ngeributin nasab ini kepengen dia aku keturunannya wali songo. Lah kurang ajar. Itu guru besar di sini di Indonesia, ulama besar min kabairil ulama, ulama besar sunan, derajatnya sunan, bukan wali, bukan al-alama, sunan,
babat Jawa, Masya Allah, ya Allah. Terus setan-setan keluar, la ilaha illallah. Di akhirat kumpul di neraka orang-orang jahil, bakalan 7 neraka kumpul sama demit setan. Na'udzubillah min zalik munafik. Ihyaul bala, menghidupkan musibah. La ihya'us sunnah, bukan menghidupkan sunnah Rasulullah. Habib enggak maksum. Habib zuriyah Rasul enggak maksum. Kenapa? Kalau maksum bahaya. Allah zalim berarti. Mal'un. Allah zalim berarti kalau habib kita dibilang suruh katakan maksum. Siapa yang bilang? Ila Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita kan bukan orang bodoh. Kita orang ngerti, paling nggak ngerti yang maksum Nabi dan Rasul. Tetap mikir apa segala macam fitnah. Al fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Presiden kita galak. Presiden kita ini tentara. Presiden kita tegas. Ya kita harus paham ini, ada fitnah masalah agama begitu. Na'udzubillah min zalik. Fitnah yang biasa-biasa. Fitnah ada buah nih, enggak ngambil, dibilang ngambil, udah selesai. Jangan fitnah min kabairu dzar, dosa besar sampai murtad. Ya Allah, fasik, mati fasik, benci ahli bait Rasulullah. Mata fasikon. La ilaha illallah. Man mata bughtu ali Muhammadin mata kafiron. Kalau kita mati benci di keluarga Rasulullah, mati kafir. Lah kita kan nggak ngurusin orangnya, orang ahli maksiat, nggak maksum. Andai kata Allah menentukan seorang nggak maksum, dia nggak maksiat, Allah berarti zalim. Ini fitnah orang ini. Siapa yang mengatakan nggak bisa ngomong ila Nabi Muhammad, ini ajaran Islam apa bukan orang itu? Yang mengatakan maksum kita sami'na wa ata'na nabi-nabi dan Rasul. Ada salah ada. Nabi Allah Ibrahim pernah mentung itu, pernah memukul itu patung. Kenapa? Ditipu Abraha. Ini patung, ini yang dikatakan kaza wa kaza seperti ada. Nabi Allah Adam makan buah khuldi. Begitu. Nabi Allah Adam dibawa-bawa. Na'udzubillah min zalik mal'un ini orang. Na'udzubillah, hati-hati. Ya Allah, hati-hati. Habaib, Masya Allah. Datuk Habib Abdullah bin Muhammad Al-Habsi di Pekalongan. Kakaknya Syekh Maulid Habsi. Itu Habib Husain bin Abdullah anaknya. Kalau anak-anaknya sakit, Jidah Habib, nenek Habib kalau sakit, itu diperesin air pakaian Datuk Abdullah itu. Kayak Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas diberi hadiah Imam Syafi'i jubah. Karena mimpi Rasulullah Imam Malik. Imam Malik mimpi Rasulullah. Imam Malik bin Nabi kirim salam ke Imam Syafi'i. Hadirlah Imam Malik duduk di majelis Imam Syafi'i. Ya. Setelah Imam Malik suruhannya untuk nemui Imam Syafi'i. Ada kan riwayatnya seperti itu. Terus diberilah Imam Syafi'i suruh sampaikan itu dan bilang aku minta sesuatu dari Imam Syafi'i. Imam Malik suruh pesuruhnya. Kan murid Imam Malik, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhiyallahu. Dan terus apa dikatakan? Diberilah, mintalah kepada Imam Syafi'i apa yang bisa aku ngalap berkah, ngambil barokahnya. Terus dikasihlah jubah sama Imam Syafi'i yang paling bagus. Karena Imam Syafi'i ini mutawadzi, orangnya tawadu. Imam Syafi'i mazhab kita ini orang yang enggak ribet. Gua pernah ngomong keras, orang ngomong keras kita keras lah bagaimana? Orang ngomong keras kita ngomong enggak keras. Kan kurang ajar. Orang kalau ngomong keras kita keras. Kalau orang ngomong lembut kita lembut. Ini sehat. Orang keras kita diam, udah cukup diam. Nah, terus apa? Diambillah jubah itu sama Imam Malik ya. Jubah itu dicuci. Ya, dicuci. Itu diminum air Imam Malik radhiyallahu anhu. Ngalap berkah Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu. Nasab terus. Nasab dia ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iradah. Kita kafir enggak percaya takdir ketentuan Allah. Hasud segala macam. Abi udah katakan hasud penyakit iblis bukan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Hadza kibir, kita sombong. Loh itu luar biasa. Sampai dikatakan alim boleh dia sombong. Al-Imam Al-Habib Abdullah Idrus memiliki badan ulama. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas memiliki badan ulama. Dan banyak orang-orang seperti itu yang besar karena agama Allah. Karena bisa menyelamatkan kita. Harga yang besar. Ya, tanah di kubur-kubur itu berubah menjadi dirubah Allah Subhanahu wa taala, inna amruhu idza arada syai'an.
Ketika Allah menghendaki terus kita al-jannah, amin. Allah akhirkan kita nanti di barakah sebutir pasir yang melekatkan kafan Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, kita mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ngomongin pasir yang melekatkan kafan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak ngerti makam Sayyidah Khadijatul Kubra. Kita nggak ngerti makam Fatimah Zahra. Kita nggak ngerti makam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mantu Rasulullah. Kita nggak ngerti makam fulan. Sampai naudzubillah, jangan sampai kita nggak ngerti makam orang tua kita. Ziarah supaya mengajarkan para guru, kiai sarif, orang-orang alim yang mengajarkan kita punya adab. Luar biasa, sebutir tanah terus kita punya adab hanya gara-gara guru. Ini yang menjadikan kita dalam bahaya pemurtadan. Orang naudzubillah min zalik. Hadza fulan, Habib fulan dicaci. Waduh, mungkin Habib Abdullah Idrus, ini enggak Habib Ali bin Abu Bakar Sakron karena berkaitan dengan Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi kita nih ngerti, bukan habaib enggak ngerti, para alim enggak ngerti. Jadi ini ada setan lepas nih. Dikatakan ini termasuk dajjalatu umat, naudzubillah min zalik. Ini termasuk dajjal. Fitnah akhir zaman. Tapi insya Allah selama kita napak di tanah yang berhubungan dengan Madinah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah, insya Allah selalu kita salawat nyambung hati kita ke Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.